Di akhir episode, terlihat Yuri yang berhasil keluar dari ruang penyesalan dengan bersimbah darah. Episode 7. Seorang selebgram bernama Jen atau Jenny X sedang melakukan siaran langsung. Ia mengajak penontonnya untuk mengerjakan PR bersama. Perhatikan deh, ini kan Lokme sama Jeng yang di episode 1. Wah, ceritanya mereka fansnya Jenny juga. Tak lupa sebagai selebgram, Jenny mempromosikan produk endorse. Di balik layar ada ayah dan ibunya yang selalu membantu mengarahkan jalannya siaran langsung. Tak lama, para viewers mendengar berita yang sedang viral. Siaran langsung jadi teralihkan dan membuat viewer turun drastis. Jenny pun mengakhiri siaran. Ada satu viewer yang setia, bernama N. Tentu saja itu pasti Nano. Orang tua Jenny agak kecewa karena saat siaran Jenny tak sempat menyebutkan nama produknya. Membuat mereka hanya mendapat setengah bayaran. Jenny kesal dengan orang tuanya yang mata duitan. Di sekolah, Jen selalu menyapa beberapa temannya yang merupakan penggemarnya. Ia sampai hafal nama dan mengingat kabar mereka. Masuk kelas, Jen melihat Nano duduk di bangkunya. Nano baru pindah ke sekolah itu. Ia sangat senang karena satu kelas dengan Jen. Nano adalah penggemar lama. Dan Jen ingat siapa Nano. Bagi Jen, semua penggemar berkesan baginya. Nano terkesan. Karena itu, ia ingin duduk di bangkunya Jen dan meminta Jen pindah di bangku lain. Jen menuruti, meskipun sebenarnya terpaksa. Nano berkata jika Jen keberatan bilang saja. Nano selalu menonton siaran langsungnya Jen. Ia tahu kalau Jen sebenarnya tidak bahagia. Jen pura-pura baik-baik saja. Nano terus membujuk agar Jen mau jujur. Bersama Nano, ia bisa mengutarakan perasaannya. Saat istirahat, Jen bertemu penggemar. Mereka penasaran dengan Jen. Menanyainya bagaimana mendapat follower, berapa bayaran endorse-nya, dan lain-lain. Akhirnya ia dipanggil Nano. Karena Nano tahu pasti Jen tidak nyaman bersama mereka. Lalu Jen membuka bekalnya. Ia hanya makan makanan yang hambar. Ibunya menyuruhnya untuk diet agar tetap langsing. Nano menawarinya makanan yang lebih enak. Jen ketagihan karena sudah lama tidak makan makanan enak. Nano mengingatkan, bolehlah sekali-sekali melakukan hal yang diinginkan. Tak perlu selalu berusaha menjadi baik. Tidak semua produk yang Jen promosikan aslinya bagus. Contohnya, produk makanan yang kelihatan enak, padahal setelah Jen mempromosikannya, ia muntah-muntah. Orang tua Jen selalu memanfaatkan dirinya untuk menghasilkan uang. Produk apapun ia promosikan. Tak kenal waktu. Suatu hari, Jen mendengar percakapan orang tuanya. Sebentar lagi, Jen ulang tahun. Untuk memberikan kado, ibunya malah menyarankan belikan saja Jen follower yang banyak agar ia semakin terkenal. Di depan follower, Jen harus selalu bersemangat, ceria dan ramah. Sedangkan hatersnya juga tidak sedikit yang suka menghujatnya. Jen benar-benar muak dengan semua itu. Nano bertanya, apa yang Jen inginkan? Jen hanya ingin berhenti berpura-pura bahagia dan peduli. Berhenti menjadi produk bagi orang tuanya, dan ia ingin Jenny X menghilang dari dunia. Mungkin ada cara, yaitu Jen harus kabur keluar kota, tapi sepertinya tidak bisa. Ia menunjukkan kalung pemberian orang tuanya. Nano ada cara lain. Jenny bisa menghilang dengan pergi dari dunia sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, orang tua Jen pulang ke rumah. Mereka mengecek alat pelacak. Jen berada di rumah. Lalu mereka melihat Jen sedang siaran langsung. Jen curhat kalau produk-produk yang Jen promosikan tidak sebagus yang mereka kira. Orang tua Jen langsung panik. Mereka segera ke kamar Jen. Tapi pintunya terkunci. Jen tersiksa karena harus berbohong. Orang tuanya selalu menjadikan Jen seperti pabrik uang. Penontonnya ikut marah mengetahui kekejaman orang tua Jen. Ayah Jen terus menggedor-gedor pintu. Setelah mendapat kunci, mereka masuk ke kamar. Tapi Jen tidak ada. Mereka hanya menemukan laptopnya. Jen sudah muak dengan semuanya. Ia berpikir tidak ingin melakukan apapun lagi. Lalu Jen berkata, ia ingin mati. Ayah Jen langsung menelepon polisi, meminta agar melacak keberadaan Jen. Terlihat viewer semakin bertambah. Apalagi saat Jen menunjukkan pisau ke kamera. Jen sudah siap untuk bunuh diri. Orang tuanya semakin panik. Penonton semakin ramai. Setelah mengucapkan kata perpisahan, Jen langsung menggorok lehernya. Ayah ibu Jen menangis histeris. Di tempat yang berbeda, bersama Nano, ternyata Jen hanya pura-pura bunuh diri.
Sebelumnya, Nano memberi ide untuk memalsukan kematian Jen. Mereka mulai merencanakan. Pertama, kalung Jen yang merupakan alat pelacak dirinya disimpan di rumah, agar orang tuanya mengira ia di rumah. Lalu Nano sudah menyiapkan tempat yang dirancang persis seperti kamar Jen. Rencana mereka pun sukses. Kini Jen sudah bebas. Ia akan mengganti identitas menjadi Rosie. Kemudian Jen muncul dengan penampilan berbeda. Ia dan Nano memesan penginapan. Kebetulan berita sedang ditayangkan. Orang tua Jen sedih dengan kematian anaknya. Jen hanya senyum mengejek ketika orang tuanya mengatakan sangat menyayangi dan mencintai dirinya. Polisi juga meminta bantuan semua orang jika bertemu gadis dengan ciri-ciri di foto, untuk segera melaporkan. Seketika resepsionis curiga saat melihat Rosie. Untungnya Rosie dapat menutupinya. Kematian Jenny X menjadi trending topik. Nano meyakinkan, lama-lama orang juga akan lupa. Malam hari setelah Jen tidur, diam-diam Nano melihat ada berita penemuan lokasi bunuh diri Jen. Yuri yang melaporkan. Ia berspekulasi bunuh diri itu palsu. Esoknya, Jen juga kaget setelah mendengar berita itu. Bukannya mereka sudah menyingkirkan semua jejak. Terlihat Yuri yang diwawancarai. Ia berkata ia sangat mengenal dan dekat dengan Jen, padahal Jen tidak tahu Yuri itu siapa. Yuri menduga pasti ada orang di balik kasus bunuh diri palsu itu. Yuri akan membuka kanal bernama Kebenaran tentang Jen untuk mengungkap kebenaran. Jen panik, bagaimana jika ia ketahuan? Nano menenangkan, selama tidak ada yang mengenalinya, Jen tetap dianggap sudah tiada. Jen kesal, ia menyalahkan Nano. Yuri mulai melakukan siaran langsung untuk penyelidikan. Ia memperlihatkan kamar palsu saat Jen bunuh diri. Jen sebagai Rosie ikut komen di siarannya. Ia ragu dengan Yuri yang mengaku temannya Jen, sebab ia tidak pernah melihat Yuri. Setelah siaran berakhir, Jen mendapat telepon dari seseorang, yaitu Yuri. Jen menjadi penasaran dengan sosok Yuri ini. Mereka pun membuat janji untuk bertemu. Yuri terkesan melihat Jen yang berubah menjadi Rosie. Yuri mengancam, ia punya semua foto yang menunjukkan bagaimana Jen berubah menjadi Rosie. Jen tanya apa yang Yuri inginkan. Yuri hanya mengingatkan Jen bahwa Nano itu berbahaya. Nano lah yang mengambil foto perubahan penampilan Jen. Yuri hanya meretas penyimpanan daringnya. Ia memberitahu, jalan satu-satunya Jen adalah lari dari Nano. Tidak hanya itu, Jen harus memastikan Nano bisa tutup mulut. Yuri menunjukkan niat baiknya dengan menghapus foto-foto rahasia perbuatan Jen. Setelah itu, Jen kembali ke penginapan. Di depan Nano, ia bersikap hati-hati. Nano berkata, lupakan Jenny X. Tunggu sampai keadaan tenang. Jen membalas, memang ia akan aman selama orang tidak menemukan bukti perbuatan mereka. Kini Jen hanya merindukan rumah. Seketika Nano tertawa keras. Dulu sebelum Jen melakukan semua ini, Nano mengingatkan ia tidak akan bisa pulang menemui orang tuanya lagi. Apakah ia yakin? Jen sangat yakin. Ia akan baik-baik saja tanpa orang tuanya. Orang tua yang bisanya memeras. Makanya kini Nano menegaskan lagi, Jen tidak akan bisa pulang. Malam hari, Jen diam-diam menonton siaran langsung Yuri. Yuri memberitahu mungkin orang di balik semua ini adalah Nano. Ia menunjukkan bukti foto. Selain itu, ia juga menemukan jejak kaki lain di TKP. Itu pasti jejak kakinya Nano. Polisi juga sudah diberitahu lokasi Jen dan Nano bersembunyi. Tiba-tiba Nano terbangun. Dengan gugup, Jen berkata ia menyesal. Ia tidak ingin menjadi Rosie. Tapi sayangnya Jen sudah terlanjur dan tidak bisa kembali. Nano memberi ide lain. Ia mengambil pisau dan meminta Jen membunuh Nano. Saat ini pasti orang tua Jen begitu merindukan anak kesayangannya. Nano terus rayu Jen agar mau melakukan itu. Nano emang super manipulatif. Akhirnya Jen nekat menggorok leher Nano. Jen panik dan ketakutan. Lalu Yuri menelepon. Yuri mengarahkan agar Jen tenang. Jen harus kacaukan kamar itu dan melukai dirinya agar seolah Jen dan Nano telah berkelahi. Lalu taruh pisau di tangan Nano. Setelah Jen pergi, terlihat Nano yang hidup kembali. Kemudian Jen melakukan siaran langsung dengan akun Jenny X yang baru. Ia berlarian meminta tolong. Lalu muncul siaran bersama dengan Yuri. Yuri menenangkan Jen dan memberitahu penonton kalau Jen telah ditemukan. Jen berbohong lagi. Perbuatan bunuh diri palsunya karena dipaksa Nano. Ia menceritakan kronologi bagaimana ia dan Nano berkelahi, sehingga ia menyelamatkan diri dengan membunuh Nano. Mereka menuduh Jen hanya penyamar dan penipu.
Lalu tiba-tiba Nano melakukan siaran langsung sebagai Jenny X yang asli. Nano merubah semuanya, menjadikan dirinya Jenny X yang asli. Saat Jenny pulang ke rumah, ia kaget melihat Nano sudah bersama orang tuanya. Ayah ibunya malah menuduh Jen pelakunya. Nano adalah putri mereka, bukan Jen. Jen terus meyakinkan dirinya lah putri asli mereka. Orang tuanya tetap mengelak. Nano sebagai Jen adalah putri mereka, yang selalu mereka jaga makanannya, memasang pelacak padanya agar terhindar dari orang-orang jahat. Tuh kan, tujuan orang tua Jen sebenarnya baik. Nano juga menunjukkan foto masa kecilnya. Jen benar-benar tak menyangka orang tuanya sama sekali tidak mengingat dirinya. Nano mengingatkan, bukankah dulu Jen berkata akan baik-baik saja tanpa orang tuanya, orang tua yang jahat padanya. Kini Jen jadi menyesal kan? Jen tak tahan. Ia hendak menyakiti Nano, tapi dicegah orang tuanya. Nano semakin memanipulasi orang tua Jen. Ia pura-pura telah disakiti oleh Jen. Nano ingin melakukan siaran langsung agar semua orang lihat. Terlihat viewer sudah banyak yang menghujat Jen. Nano menangis-nangis minta keadilan. Kemudian terdengar sirine polisi. Jen lari keluar. Tapi polisi langsung menangkapnya. Para wartawan muncul. Jen meyakinkan semua orang ia adalah Jen yang asli. Tapi semua hanya percaya Nano lah Jen yang asli. Jen bertanya, pantaskah ia menerima semua ini dari Nano? Sebegitu besarkah kesalahannya sehingga ia mendapat karma darinya? Mendengar itu, Nano jadi termenung. Yuri datang, mengetahui Nano sudah jahat sekali. Ia melihat luka Nano belum sembuh. Nano juga tidak bisa menjawab pertanyaan Jen di akhir tadi. Apakah Nano mulai meragukan tindakannya sendiri? Artinya kini Nano manusia. Nano memegangi lukanya, merenungi perkataan Yuri. Episode 8. Nano bermimpi dibunuh oleh seseorang. Di sekolah baru, Nano melihat poster kejuaraan. Murid bernama Junko juara Olimpiade Biologi Nasional. Lalu ia melihat Yuri duduk di kursi roda. Ternyata itu bukan Yuri. Murid itu adalah Junko. Nano menghampiri. Ia memperkenalkan diri. Junko ini pendiam dan tidak banyak bergaul. Saat Junko menggunting kertas, tangannya tak sengaja luka hingga berdarah. Teman-temannya langsung panik dan membawa Junko ke UKS. Jadi Junko ini mengidap hemofilia. Jika dia terluka, pendarahannya tidak berhenti. Karena itulah sangat berbahaya jika terjadi kecelakaan. Sebuah forum mengadakan open donasi untuk membantu kesembuhan Junko. Orang-orang berlomba memberi sumbangan. Nano ke sebuah tempat. Ia menemui Junko dan ibunya, bernama Buwan, yang juga guru di sekolah itu. Ketika melihat Buwan, Nano teringat mimpi buruknya. Nano berkunjung karena khawatir dengan kondisi Junko. Buwan memberitahu Junko memang anak yang rapuh. Ia harus memberi suntikan setiap hari. Nano curiga dengan obat yang disuntikan. Buwan kelihatannya sangat menyayangi Junko. Nano kasihan pada Buwan karena seumur hidupnya harus menjaga dan merawat Junko. Buwan membalas, ia tidak pernah keberatan. Ia akan melakukan apapun demi anaknya. Setelah Buwan dan Junko pergi, diam-diam Nano sudah mencuri obat itu. Di rumah, Junko makan malam. Lalu terdengar ada tamu datang. Seorang pria membawakan barang pesanan untuk Buwan. Setelah selesai makan, Junko kembali disuntik. Di ruang yang gelap, Buwan membuka karung tadi yang berisi garam. Junko masuk ke kamar. Di kamarnya banyak foto dan figura anatomi manusia. Wah, kok bau-bau psikopat ya? Saat jaga UKS, Buwan dikagetkan dengan kemunculan Nano. Nano ke situ ingin melihat guru yang belum pernah ia lihat. Buwan memberitahu, Bu Supatra pergi semester lalu. Ia tidak tahu alasan Bu Supatra pergi karena tidak dekat. Nano heran, padahal mereka bekerja bersama, kenapa tidak dekat? Lalu Bu Kemaka dan guru-guru lainnya, mereka semua pergi tanpa Buwan tahu alasannya. Sungguh aneh. Nano menduga-duga, apa mungkin mereka pindah ke tempat yang sesak, lembab dan berudara asin. Buwan sedikit kaget dengan pertanyaan Nano. Kemudian Nano ingin mengembalikan obat yang katanya Buwan tinggalkan. Ia kira itu obat desmopresin untuk merawat hemofilia Junko, tapi ternyata bukan. Buwan jadi curiga dengan sosok Nano ini. Tiba-tiba Junko dibawa karena habis jatuh di kamar mandi. Buwan langsung menangani Junko. Buwan begitu peduli dengan keselamatan anaknya. Lalu ia mendapat pesan dari Nano berupa foto-foto bukti perbuatan terlarangnya.
Nano telah menyelinap ke tempat Buwan. Apakah Buwan telah menyuntikkan sesuatu pada Junko untuk membuatnya lemah, lalu membunuh semua orang yang mengetahuinya? Nano mengancam akan mengunggahnya ke internet. Yuri bicara pada Nano. Kalau ia jadi Nano, ia sudah membunuh Buwan. Buwan adalah orang yang Nano lihat di mimpinya. Yuri dan Nano memiliki hubungan, sudah seperti ibu dan anak. Nano membalas, mimpi buruknya kala itu tidak akan terwujud. Lalu Buwan meminta Nano untuk bertemu. Buwan akan mudah ditangkap karena Nano punya bukti semuanya. Bisa jadi sumbangan untuk kesembuhan Junko juga diambil Buwan. Buwan menyakiti putrinya untuk mendapatkan uang. Sudah saatnya Buwan harus dihukum. Buwan hampir merebut HP Nano, tapi Nano dapat mencegah. Buwan langsung menjelaskan, ia melakukan semua itu bukan untuk dirinya sendiri. Ia lakukan itu demi orang lain. Sebab Junko adalah monster. Dialah yang membunuh orang-orang. Junko terlahir cacat. Ia lemah dan sering ditindas teman-temannya. Saat Junko meminta pembelaan pada guru, gurunya malah ikut mencaci Junko agar jangan membebani orang lain. Akhirnya Junko membenci sekolah dan semua orang. Ia minta tetap di rumah sampai kakinya sembuh. Junko selalu berkecimpung dengan hal yang ia sukai, yaitu anatomi manusia. Suatu hari setelah Junko bisa berjalan lagi, ia membawa teman yang dulu pernah menindasnya. Lalu Junko bunuh temannya itu. Buwan kaget melihat Junko bermain-main dengan usus korbannya. Mulai saat itu, Buwan selalu berusaha menyembunyikan mayat-mayat korban Junko. Demi melindungi Junko dan orang lain, ia selalu memberi suntikan agar Junko tetap lemah. Tanpa dirinya, mungkin Junko terus membunuhi orang-orang. Nano masih tak percaya. Tiba-tiba muncul Junko bersama Yuri. Yuri ngobrol-ngobrolin. Ibunya Junko tak bisa dipercaya karena sudah meracuninya. Yuri adalah temannya Junko. Ia yang selama ini membantu Junko. Junko berkata, orang-orang itu pantas mati. Teman yang selalu menindas, guru yang tak mau membela. Buwan meminta maaf. Ia hanya ingin melindungi Junko. Tak ada niat menyakitinya. Bagi Junko, hal yang normal hanyalah membunuh. Lalu Yuri memberi pisau. Yuri berkata, ia sudah lama menukar obat yang Buwan berikan dengan vitamin. Jadi Junko yang kelihatan lemah hanyalah berpura-pura. Junko mulai bangkit berdiri. Ia langsung melayangkan pisau. Buwan lari. Junko terus berusaha menyakiti ibunya. Apakah Yuri dan Nano akan membiarkan Junko membunuh ibunya? Buwan susah payah menghindar. Kenapa Yuri tidak menghukum Junko saja jika Junko pelaku pembunuhan? Itu karena Yuri menganggap Junko sama-sama korban. Kini mereka bimbang memilih siapa yang salah, Buwan atau Junko. Buwan menegaskan harusnya Junko berterima kasih. Ibunya telah melindunginya. Tapi Junko semakin ganas. Buwan terus memohon-mohon. Lalu Junko cekik Buwan. Ia benci karena ibunya telah menyebutnya monster. Pisau ada di tangan Buwan. Ia arahkan ke leher Junko. Tapi ia tidak tega. Ia teringat bagaimana ia dulu merawat anaknya. Junko juga sempat sadar. Ia tidak tega membunuh ibunya sendiri. Yuri bertanya, apakah Nano sudah menentukan siapa yang salah? Tiba-tiba Junko ambil pisau itu dan hendak menghunuskan ke ibunya. Tapi mereka kaget. Pisau itu ditahan tangan Nano. Nano berdarah-darah. Lalu Buwan langsung mengarahkan pisau itu ke perut Nano. Buwan mendorong Nano. Nano jatuh tak berdaya. Gara-gara Nano, rahasia Buwan dan Junko jadi kacau. Buwan terus menusuk-nusukkan pisau sampai Nano mati. Terlihat Nano menangis. Berarti Nano emang merasa kesakitan, guys. Buwan tak kuasa melihat apa yang ia lakukan. Sekarang gantian. Junko ambil pisau dan gorok leher Buwan sampai mati. Waktu Nano telah habis. Yuri memberikan kekuatan pada Junko dengan darahnya. Kini mereka yang akan mengambil alih tugas Nano. Nano. Di akhir episode, ada pertanyaan. Apakah dunia masih membutuhkan Nano setelah ini? Lalu, terlihat Nano yang duduk di atas gedung. Akhirnya season 2 selesai juga, guys. Gimana endingnya? Aneh, misterius. Membuat kita bertanya-tanya. Ya, begitulah Nano. Gadis entah dari mana. Apakah Nano benar-benar mati? Tapi dilihat dari endingnya sih kayaknya nggak mati dan bakal lanjut ke season 3. Gimana menurut kalian? Bakalan ada season 3 nggak? Wah, pasti bakalan lebih seru ya. Kita bisa ambil pelajaran dari setiap episode. Pesan yang disampaikan relate banget dengan kehidupan di dunia yang semakin gila ini.
Oke, itu dia rangkum series Girl From Nowhere dari aku. Terima kasih sudah menonton. Nantikan rangkum film lainnya ya. Assalamualaikum.